Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Pet Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba. Untuk membuat temanya kali ini teman-teman, membuat murai batu kita kerja maksimal ya, dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana agar murai batu kita itu bisa kerja maksimal dari awal, durasi awal sampai durasi akhir? Itu tentu murai batu kita harus memiliki yang namanya mental yang bagus ya, mentalnya harus bagus, itu perlu dan wajib. Terus faktornya juga harus tinggi. Nah, ngomongin soal faktor yang tinggi pada murai batu itu ada kaitannya dengan pengondisian tentunya. Murai batu kita itu tidak akan pernah ke titik pengondisian kalau saja ya teman-teman, murai batu tadi tidak pernah kita kondisikan, dalam artian murainya sering kita lombakan, dia kurang istirahat. Murai batu yang sering dilombakan dan kurang istirahat tentu tingkat faktornya akan turun. Kalau faktornya kurang semangat, maka murai batu kita juga tidak mungkin bisa menekan lawan atau kerja dari awal sampai akhir. Nah, itu hal-hal kecil tapi sering kita lupakan teman-teman ya, kecil tapi sering kita abaikan. Kalau pengen faktornya tinggi ya, untuk perlombaan bisa diistirahatkan terlebih dahulu. Burung murai batunya sering kita kondisikan ya, kita terus menerus kita gebiar gitu untuk di lomba-lombanya. Harus istirahatkan terlebih dahulu teman-teman untuk murai batunya ya, agar kita selalu bisa berprestasi saat lomba nanti. Setiap berangkat kita bisa juara, saat berangkat kita bisa terus-menerus berprestasi tentunya. Pola dasar ya tadi, gen itu paling penting. Gen itu dasar dan pokok yang tidak boleh ditawar ya. Untuk gen itu nggak bisa ditawar teman-teman. Gen itu nomor satu, makanya sebelum ngapa-ngapain itu dasar utamanya adalah gen. Kalau gennya bagus, itu perawatannya juga relatif lebih mudah ya teman-teman ya. Itu yang perlu kita pahami tentang murai batu. Selain gen juga harus ada penjemuran. Untuk olah tenaga kita juga butuh yang namanya penjemuran. Penjemur murai batu itu relatif ya, sesuai kebutuhan saja ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, relatif saja, nggak perlu sama plek dengan orang lain untuk soal penjemuran murai batu ya, nggak harus sama plek, yang penting sesuai teratur biasanya berapa kuatnya, karena untuk murai batu satu dengan yang lain itu dalam waktu penjemuran pun itu tidak sama atau tidak bisa sama. Ada yang teman-teman perlu pahami untuk melakukan penjemuran murai batu itu ya sekuat murai batu kita, dia kuatnya berapa. Nah, itu yang kita lakukan pada murai batu kita tentunya. Nggak boleh ya kita sembarangan atau asal dalam jemur murai batu, karena nanti bisa berdampak kurang bagus teman-teman ya, bisa berdampak kurang bagus. Kalau over jemur juga nggak bagus ya, nanti malah bulunya sakit. Nah, itu yang tidak kita inginkan tentunya. Jadi teman-teman perlu pahami, perlu dicermati juga ya, untuk murai batu lomba memang ada perawatan yang unik dan khusus, yakni kalau dari kita sarankan selalu jangan terlalu sering dilombakan. Kita bisa mengatur waktu mungkin sebulan sekali ya untuk murai batu dewasa, agar murai batunya itu tertata dulu faktornya, pemasterannya pun bisa kita masteri ulang lagi
Yang penting kan setiap berangkat kita selalu juara, bukan yang penting asal lomba. Ngapain lomba murai batu kalau kita kalah terus, ya kan? Kan target utama kita tentu juara, ya, juara dan juara. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami, bahwa merawat murai batu itu memang tidak mudah, ya, butuh ketelatenan, butuh konsisten juga agar murai batu kita juga tentu bisa selalu berprestasi. Itu ya teman-teman ya, tentang seputar murai batu lomba. Memang harus ada trik khusus. Nah, di Dr. IT.farm lah kita menggunakan metode Manpack tentang mental, nutrisi, terus ada lagi menggunakan perawatan, ego dan ambisi, dan terakhir ada karakter. Nah, itu yang harus benar-benar kita pegang kuat untuk merawat murai batu di setiap sesinya, teman-teman. Itu ya. Untuk hal-hal lain ya, murai batu bocor jangan dilombakan terlebih dahulu, itu salah satu trik kita agar murai batu kita kerjanya juga maksimal, nantinya bisa on fire, bisa awal sampai akhir nyedur ya. Untuk penyetutan itu sebaiknya kembali ke karakter murai batu kita. Apakah murai batu kita cocok untuk disetut atau tidak, itu kembali lagi ke karakter dari burung murai batu kita, karena tentu burung murai batu kita juga memiliki karakter yang tidak sama dan berbeda-beda. Ada yang disetut ya saat sesi kurang 1 sesi, kurang 2 sesi, burung murai batunya malah masalah, ya, burung murai batunya malah masalah seperti di yang gesek-gesek paruh, ya, itu salah satu penyebabnya biasanya adalah penyetutan yang terlalu dekat dengan sesi lomba. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang perlu teman-teman pahami untuk dihindari, ya. Harus dihindari hal-hal semacam itu. Terima kasih ya teman-teman ya, sudah sejauh ini, sudah sampai akhir. Ikuti terus ya channel ini agar terus berkembang dan berbagi share tentang pola perawatan yang menggunakan metode kekinian, tentunya tidak asal-asalan atau tidak sembarangan ya, karena yang sudah ada itu hanya meningkatkan melalui stamina vitamin ya teman-teman. Kalau kita enggak ya, kita mulai dari pengondisian burung. Kalau burung yang sudah kondisi, burung yang memang benar-benar sudah sehat, itu mau di gimana-mana juga lebih enak tentunya ya. Yang penting burungnya sehat dulu, jangan fokus ke yang lain, tapi fokus ke sehat dulu. Kalau udah sehat enak kok ya, mulailah semua dari sehat. Sehatnya apa? Sehatnya tadi ya, untuk tidak menggeber murai, ya kan, tidak menggeber murai secara terus-terusan tentunya. Ya teman-teman, terima kasih ya. Kita masuk ke penutup dulu. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.